Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah kewarganegaraan kelas 31, hendak mempresentasikan tentang otonomi daerah. Sejarah otonomi daerah. Perjalanan otonomi daerah hingga bisa berada pada titik sekarang ini sebenarnya diawali dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Gagasan tentang otonomi daerah ini sebenarnya sudah jauh ada ketika zaman kolonial Belanda, di mana Belanda sendiri mengatur setiap region-regionnya itu untuk bisa memiliki peraturan keuangan sendiri. Dan konsepsi otonomi daerah yang akan diterapkan di Indonesia ini dibahas oleh Muhammad Hatta yang disampaikan dalam sidang BPUPKI dan juga sidang PPKI sehingga dapat melahirkan kemerdekaan daerah yang dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945. Namun, pada faktanya, otonomi daerah ini benar-benar menjadi otonomi dalam tanda kutip, yang artinya benar-benar daerah mempunyai haknya untuk mengatur sumber dayanya, mengatur peraturannya, baru terjadi secara optimal pasca reformasi. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini adalah titik fokus penting guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan potensi yang ada serta ciri khas dari daerahnya masing-masing. Kita bisa lihat Nanggro Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan daerah-daerah yang memiliki undang-undang khusus dan juga hak-hak khususnya dikarenakan ciri khas ataupun latar belakang yang mereka miliki. Sehingga otonomi daerah ini bisa ditujukan untuk memberikan potensi pada setiap daerah secara optimal. Pada pelaksanaannya sendiri, otonomi daerah itu lahir dan dilandasi oleh UU nomor 22 tahun 1999. Namun, demi menyesuaikan peraturan pusat dan peraturan daerah, kewenangan, hak, dan sebagainya, maka UU ini diperbarui sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2004, pada tahun 2008, dan yang terakhir pada tahun 2014. Berikut dasar hukum otonomi daerah terlaksana di Indonesia. Yang pertama adalah UU nomor UUD tahun 1945, utamanya pasal 18 yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, UU nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pembaruan ketiga dari UU nomor 2 tahun 1999. Kemudian kita berada pada slide mengenai mengapa otonomi daerah ini perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin lebih baik. Kita tahu pada pra-reformasi, fasilitas yang berada di luar Pulau Jawa itu sangat minim sekali. Sehingga guna mencapai desentralisasi infrastruktur, maka otonomi daerah ini digunakan dan dilaksanakan supaya pelayanan masyarakat bisa lebih baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan yang lebih demokrasi. Kita ketahui bahwa pendapatan utama negara Republik Indonesia berasal dari pajak, dan
pajak tersebut tidak hanya berasal dari suatu daerah saja, sehingga seharusnya setiap daerah mempunyai hak untuk menikmati hasil daripada pajak tersebut. Yang ketiga, keadilan nasional. Sudah begitu jelas bahwasannya otonomi daerah ini adalah manifestasi daripada persatuan Indonesia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tidak terjadinya pembangunan pada satu titik saja, fokus pada satu titik saja, tetapi kita bisa sama-sama bergerak maju dan membangun bersama. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Pada zaman Orde Baru, pembangunan infrastruktur begitu difokuskan di Pulau Jawa. Hal itu mengakibatkan ketimpangan pada daerah lain, sehingga beberapa kondisi ekonomi, kondisi pelayanan masyarakat, kondisi kesehatan dan sosial begitu tertinggal. Dan dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan mampu memberikan rasa adil dan juga pemerataan terhadap bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, pemeliharaan hubungan antara pusat dengan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa serta kreativitas, meningkatkan peran serta keterlibatan masyarakat, mengembangkan peran serta fungsi. Kemudian kita berada pada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah merupakan pegangan bagaimana otonomi daerah ini dijalankan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan kebebasan dalam mengurus serta mengatur berbagai urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan pada semua bidang pemerintahan kecuali kebebasan terhadap bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan sesuai dengan potensi yang ada serta ciri khas daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yang ada dan maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya guna untuk memberdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, asas otonomi daerah. Pedoman pemerintahan diatur pasal 20 UU nomor 32 tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan, asas yang menjadi landasan keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum, asas yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, serta selektif. Yang keempat, asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang benar, nyata, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara dan masih tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, asas yang lebih mementingkan keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang lebih mengutamakan keadilan berlandaskan kode etik, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban,
yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan serta hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, yaitu asas efisiensi dan efektivitas. Asas yang dapat menjamin terselenggaranya kepada masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal serta bertanggung jawab. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai otonomi daerah yang terlaksana di Indonesia. Dan di sini ada kutipan penting yang kelompok kami ingin sampaikan dan sebarluaskan kepada saudara. Apa gunanya mempertahankan keutuhan dan kesatuan apabila tidak dilandaskan keadilan dan kesejahteraan? Terima kasih telah mendengarkan. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Kami tunggu diskusi teman-teman semua di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.